beautiful soul out there. How are you guys? Hope you are doing great. Welcome back again to my channel, Divine Vivi Reading. Reading kita kali ini sepak zodiak Virgo. Harusnya sudah bikin video dari minggu lalu, tapi karena a lot of thing going on in my personal life, mohon maaf baru bisa ngeluarin videonya sekarang. Ya, sekarang ini saya ingin membacakan menarik energi untuk para Virgo yang terlahir dari tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Kenapa saya pakai astrologi lama lagi, bukan pakai astrologi baru yang katanya ada planet baru si Ophiuchus itu. Zodiak baru, zodiak baru. The problem is many reader baik international or baik dari Indonesia ataupun international, mereka masih pakai premonition atau reading atau ramalan menggunakan astrologi lama. So ya udah, kita ikut suara terbanyak aja. Dibanding saya di sini menjelaskan double, takutnya kalian pada bingung sendiri. Jadi kita udah based on old astrologi aja. Virgo 23 Agustus sampai dengan 22 September. Dia di bawah naungan planet Mercurius. Elemen Virgo itu adalah elemen tanah, bumi ya, bumi alias tanah. Tipikal orang Virgo ini pekerja keras, very sensitive, perfectionist, itu yang paling dominan. Terusnya dia juga gampang stres kalau terlalu di pressure. Itu orangnya tipikalnya seperti itu. Terus orangnya analitik, ya, selalu menganalisa sesuatu. Ibarat kata mungkin mengobservasi, menganalisa sesuatu. Terus dia juga kadang-kadang suka menyendiri, sometimes gitu loh ya. Tapi dia punya, karena kalau di tarot dia punya lambang Virgo itu the hermit, si pertapa gitu. Anyway, lambangnya zodiak Virgo itu kalau nggak salah the virgin ya, wanita ya, the virgin, si perawan kalau di simbolnya dia. Nah, energinya energi Mercury, itu adalah planet yang berhubungan dengan komunikasi ya. Jadi orang Virgo itu very intelektualnya tinggi. Kalau Virgo banget dan memang mereka menggali potensi dirinya, mereka sangat intelektual, they have their own mindset, their thinking. Anyway, let's go, kita pilih aja tumpukan kartu tarot. Ini ada so many tarot card dari berbagai macam bentuk ya, maksudnya ada yang dari Chakra Wisdom Tarot, ada Wheel of the Year Tarot, ada Arcanum Tarot. Di sini saya minta kalian memilih tumpukan kartu tarot yang mana yang ingin kalian ambil untuk reading kalian. Hai para Virgo. Remember, 23rd August until 22nd of September, 23 Agustus sampai 22 September. Silahkan milih kartu ini salah satunya. Kalau misalnya kelamaan bisa langsung lihat di description box saya. Ini kartunya di nomor berapa, di menit keberapa ya. Saya akan kasih timestamp ya. Nah, di sini 1, 2, 3. Tumpukan kartu pertama, ini saya pakai kristalnya ini nih. Green Aventurine crystal wand-nya ya. Tumpukan kartu pertama, The Arcanum Tarot. Terus kemudian tumpukan kartu kedua, ini pakai Wheel of the Year Tarot. Wheel of the Year Tarot, ini dia pakai lapis lazuli ya, dia punya crystal wand-nya. Kemudian ini yang ketiga kita pakai Chakra Wisdom Tarot. Kita pakai kristalnya kita pakai Black Onyx. Oke? Tarik nafas yang dalam. Take a deep breath. Mau pilih kartu yang mana? Mengikuti perasaan dan intuisi kalian. Saya akan bacakan setelah berikut ini. Are you ready guys? Let's go. Kartu pertama. Hello guys, saya sudah kocok ya kartunya, udah saya buka. Ini untuk mereka milih kartu pile pertama. Pile pertama adalah tadi pakai kartu Arcanum ya, kemudian pakai Green Aventurine ya, batunya ya, batu crystal wand-nya. Jadi kalau saya lihat di sini mereka milih kartu pertama ini energinya lebih banyak energi cups. Ini cups. Sword-nya juga ada. Jadi gini,
Mereka adalah tipe orang yang pekerja keras. They are always a person who is trying to find, atau bisa juga berusaha yang terbaik untuk mempertahankan karir mereka atau bekerja, atau ibarat kata orang yang tetap terus giat ya, ibarat kata mengembangkan kreativitasnya ya. Nah, di sini tipe orang ini nih, orangnya nih sebenarnya senang bersosialisasi ya, senang sharing ya, banyak mereka punya support group sebenarnya ya, baik yang care kepada mereka. Ya kalau dibawa in terms kepada relationship ya, terlepas daripada sharing, baik teman sharing, kemudian mereka punya relationship yang hangat saat ini kepada orang yang mereka cintai, tetapi hati-hati akan adanya kehadiran orang ketiga atau teman yang mengkhianati, atau orang ketiga dalam bentuk asmara. Bisa juga pertemanan yang tiba-tiba temennya backbiting dari belakang, atau bisa juga orang ketiga dalam urusan asmara kalian ya. Nah, di sini juga saya lihat Queen of Pentacles ya. Mereka yang berada di geng pertama ini ya, mereka juga seorang yang generous. Kemudian mereka tuh ya bisa dibilang mapan lah. Mereka money maker ya, bisa apa yang mereka upayakan bisa terwujud secara finansial, secara materi ya. Kemudian mereka juga memiliki sifat keibuan, sifat ngomong ya. Nah, di sini uh, akan terjadi bagi mereka yang sedang dalam relationship ya, akan terjadi semakin erat ya, partner kalian tuh semakin mengasihi, jadi relationshipnya malah semakin bondingnya semakin kuat, semakin erat, semakin ya ibarat kata bisa menuju kepada soal keluar kartu The Lovers, percintaan romansnya tuh lagi bagus-bagusnya gitu loh ya. Dan Anda juga sudah mengambil pilihan yang tepat dengan memilih orang tersebut gitu loh. Terus saya feel di sini juga ada lagi cinta yang besar nih. Pokoknya lagi yang mereka yang lagi asyik-masyuk berkasmaran ria, berromansip ria, memang hubungannya lagi hangat-hangatnya saat ini. Para Virgo yang memilih tumpukan kartu pertama, memang relationshipnya mereka tuh sedang hangat-hangatnya, tetapi hati-hati, ada aja yang iri dengan relationship kalian, karena mereka melihat kalian itu kok kayaknya mudah amat sih hidupnya gitu. Ibarat kata enak banget ya, misalnya mapan, ibarat kata dapat pasangan yang mapan misalnya gitu kan, kemudian kok life is very easy for you, padahal dia nggak tahu ya nggak, kita juga tertatih-tatih. Terus kok lihat kok kamu punya support group yang sangat mengasyikkan gitu ya, terus orang banyak yang minta sharing sama kamu gitu loh. Terus kok kamu tipikalnya orangnya tuh never never give up, keep on working, keep on crafting, keep on apa sih namanya, apa, berkarya gitu loh dimanapun kamu berada. Nah itu membuat ada kecemburuan aja sih Mbak, ibarat kata eh, kepada mereka yang melihat kamu ada aja mau ngusilin gitu loh, ada aja yang mau ngerecokin ya, nggak, entah iri, entah ono, entah ini, karena your life saat ini saya lihat nih a lot of abundance, begitu banyak keberlimpahan secara romance juga secara cinta ya. Romansnya juga bagus, relationship kepada siapapun kamu berrelationship, bisa kepada suami ya, mereka yang udah menikah kan bersama suami, kemudian yang kepada siapa namanya yang masih belum menikah kan kepada pacar, relationshipnya lagi hangat-hangatnya. Keuangan sih ada terus karena kamu hard worker ya. Ya karena di sini kartu uangnya tuh keluar, jadi memang ada aja rezeki buat kamu ya. Kamu bahkan bisa ibarat kata bisa spend buat lebih gitu, bisa buat jalan-jalan, buat traveling, buat hangout sama your group, circle group gitu loh. Tapi ini membuat orang iri di sini, ada yang iri, ada yang ya namanya orang ya, itu ada yang tidak suka atau ada yang jealous, envy dengan your situation saat ini, karena you have so many things ya, banyak yang mengasihi kamu, banyak abundance, banyak kemudahan dalam hidup kamu, itu membuat orang tuh jealous. Nah sekarang pesan-pesannya dari semesta apa kepada kamu ya, untuk yang milih kartu tarot pertama ini Virgo, apa sebenarnya pesan-pesan dari semestanya, apa dari oracle, kita pakai quantum oracle, pesan-pesannya apa, saya lihat dulu. Divine Mothers untuk wah, true love tuh kan. Ini dari, makanya saya bingung tadi ini kok kartu pertama gue ngebacainnya cinta sih. Tuh yang keluar energi true love. Jadi memang saat ini ya, hai yang memilih kartu pertama, your life, episodenya saat ini hidup ya, episode saat ini para Virgo yang memilih
Kartu pertama memang episodenya True Love. Energinya benar-benar energi True Love. Cinta yang besar, romantisme yang lagi hangat-hangatnya, ya lagi kamu juga lagi saling mengasihi tuh, the lovers true love. Ya ada aja yang iri ya kakak-kakak yang pengen masuk tuh, ada aja orang ketiga yang pengen mencolek-colek. Jadi ya kamu harus apa namanya jaga ya mulai bilang jaga diri juga bisa balance gitu. Jadi juga nggak usah terlalu dipamer-pamerin lah ke sokmed gitu. Kalau misalnya pengen bermesraan kan kadang-kadang ada orang tuh kalau lagi falling in love atau lagi bercinta atau lagi falling in love over the hill tuh suka yuk kita ini loh, nggak usah lah, itu biar aja buat koleksi pribadi kalian sama pasangan, karena nggak semua orang itu tuh senang melihat kebahagiaan orang lain. Terus di sini kartu dari semestanya untuk kalian adalah disuruh membangun establish a firm framework, jadi disuruh membangun solid family ataupun social relation yang firm. Jadi terlepas membangun keluarga atau membangun relationship pribadi, harus punya social family juga. Kan makanya ada kartu Three of Cups, gathering, sharing, socializing, social, tapi yang firm ya kan. Apa namanya? Tapi jadikan hal itu gini loh. Gak apa-apa sih kamu mau bikin social relation sama orang-orang yang memang sekufu sama kamu, yang bisa memberikan kamu suatu hal yang positif, masukan atau input ya, karena itu penting untuk mengadvance yourself financially. Makin banyak kolega, makin banyak networking, rezeki makin mudah guys, ya kan. Nah kemudian di sini diminta uh, untuk urusan rumah tangga domestik, coba kamu perhatikan masak-masak ya. uh, upayakan keadaan rumah tangga kalian, urusan domestik kalian itu stabil, diminta sama semesta begitu ya. Jangan berlebihan, jangan rakus. Jadi gini loh, kalau kamu ini ingin semuanya balance, baik true love-nya balance, kemudian yang sirik sama kamu juga nggak bisa menjatuhkan kamu, everything harus balance. Jadi nggak usah terlalu berlebay-lebayan ya, dilewati aja as normal as it is, as natural as it is, karena memang episodenya lagi indah nih. Keuangan oke, pekerjaan oke, ibarat kata percintaan oke, true love oke ya. Kalau ada yang sedikit-sedikit wajar dong. Itu aja sih untuk yang kartu yang pertama. Terus kita pertama kita pakai oracle cardnya dari Unicorn Oracle Card. Pesan-pesannya apa? Divine Mother, Spirit of the Universe. Untuk pesan-pesan yang milih tumpukan tarot pertama yaitu Green Aventuring. Pesan-pesan dari semestanya apa? Divine Mother. Support. Kamu diminta kalau memang kamu membutuhkan support, ask for help, get more rest, nurture yourself. Tuh, terus apalagi ya kan, kita tanya lagi pesan, paling nggak 2 aja pesan-pesan dari semesta buat ini ya, supaya kalian bisa balancing gitu antara your career and your love life. Tuh kan, balance sih, balance, suruh balance ya. Take time to relax, indulge a little more or less, set boundaries with your work. Jadi disuruh balancing, jadi jangan semuanya serba over yang lagi kasmaran jangan over, yang lagi bekerja juga jangan over, balancing aja, balancing the scale, karena ketika balancing everything runs very perfectly, very harmonious gitu loh guys. Terus apalagi ya pesan-pesannya lagi, saya penasaran aja tadi kartunya mana itu, kartu energi. Oke, energi tadi kan sudah ya, tadi kan energinya udah kebaca. Oke, ini aja deh kartu suksesnya ya, message from the universe untuk geng pertama ya. Apa sih message-nya, kita pengen tahu selain untuk geng pertama Virgo. Di sini diminta untuk your personal growth ya, ini kan buat kesuksesan karir, ini untuk personal growth-nya dibilang begini. It is time to open the closed box. Expose your weaknesses and dark sides and look them in the eye. Accept them with understanding and forgiveness, and then you will be able to connect to abundance and joy. Oh, jadi kamu disuruh mengeksplor atau mengekspos kelemahan-kelemahan kamu sendiri dan sisi-sisi gelap kamu sendiri dengan bijak.
terimalah kekurangan kamu itu dengan pengertian dan maafkanlah diri kamu sendiri. Ibarat kata kalau mereka suka, gak usah perfeksionis ya, kita semua saat ini sedang dalam proses evolusi jiwa kita. Jadi santai aja, terima diri kamu apa adanya. Kalau nggak usah menghakimi diri kamu sedemikian rupa, karena dengan begitu ketika kamu menerima diri kamu apa adanya, kamu bisa menikmati segala keberlimpahan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Begitu. Ini untuk personal growth, pertumbuhan jiwa. Kalau ini untuk sukses. Tadi kan kalau untuk sukses kan disuruh membangun suatu lingkaran social networking yang firm, yang solid, yang utuh. Jadi kamu semakin banyak sosial sharing bersama networking, membangun link-link kamu itu bisa menjadi sumber finansial, mengokohkan kaki-kaki finansial kamu. Karena semakin banyak link kamu di dalam bisnis, automatically kamu makin banyak jalan untuk membangun suatu usaha atau membangun suatu brand whatsoever. Itu ya, kalau untuk cinta nggak usah diomongin lah ya, lagi falling in love, lagi true love, udah lagi kecintaan, lagi kebogohan, apalagi itu aja kartunya yang bisa saya bacakan untuk geng yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk Virgo yang memilih kartu yang kedua, itu menggunakan ini Wheel of the Year Tarot ya. Sebentar, kita lanjut ke kartu yang kedua. Oke guys, now sekarang kita lanjut ke kartu yang kedua ya, tumpukan kartu yang kedua yang milih Wheel of the Year Tarot. Pakai batunya lapis lazuli gitu. Nah, di sini kartunya itu The Emperor, Four of Cups sama The Moon. Ya, dia bottom decknya dia Judgment. Kemudian Four of Cups ini clarified by Four of Wands, Four of Cups, The Emperor clarified by Four of Wands, Four of Cups clarified by Ace of Wands, kemudian The Moon clarified by Queen of Swords. Kalau saya bisa tangkap dari getaran energinya secara menyeluruh ya, ini sepertinya sedang galau. Karena dia mau segala sesuatu terstruktur, terorganize sesuai yang kalian mau nih, yang milih geng nomor 2 nih ya. Kalian pengen semua kejadian atau cita-cita atau aspirasi atau impian kalian itu segera terwujud sesuai yang kalian inginkan. Ya, tapi belum bisa terwujud saat ini. Bisa juga tentang finansial, pernikahan, keuangan, karena ada kartu Four of Wands di sini. Bisa juga yang pengen menikah atau pengen punya relationship yang solid atau pengen punya usaha atau fondasi yang solid, itu sekalian pengen cepet-cepet terwujud hal itu. Tetapi kok belum ya? Belum terrealisasi. Di sini membuat Anda jadi moody. Ibarat kata, capek deh gitu loh. Nah, kenapa Anda moody? Ya gue maunya sesuatu yang baru, jadi kayaknya ini lebih kepada kayak mungkin project ya, bisa juga project kalau di bawah pekerjaan, bisa juga suatu relationship yang baru, awal the new beginning, bisa juga kayak gitu, atau project baru gitu loh. Atau bisa juga ada yang jenuh gara-gara kelamaan corona ya, pengen cepet-cepet punya project baru gitu, bisa juga seperti itu ya, energinya ditarik seperti itu. Nah, tapi mana nih, kok belum kewujud sih? Nah, kemudian ada kartu The Moon. The Moon itu adalah kartu orang yang discourage ya, dalam arti kata itu banyak fear, ilusi, banyak secret. Jadi suka mendem sendiri, udahlah biarin aja, dilihat aja nanti. Tapi sebenarnya worry, sebenarnya takut, bisa nggak ya ini terwujud, bisa nggak ya. Nah, karena di sini ada clarified by Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah seorang, kamu tuh pengen kalau Queen of Swords itu dia energinya saya lihat lebih kepada independen. Mungkin kamu pengen secara pengen ya, kalau untuk intelektual biasa orang yang memiliki energi Queen of Swords orangnya intelektual, cerdas ya, nggak mungkin dia kalau nggak cerdas nggak jadi queen ya. Di sini Anda pengen banget memiliki clarify adalah seorang Queen of Swords. Anda tuh pingin segala sesuatu yang Anda gini loh, pengen bisa juga pengen punya financial freedom, bisa juga seperti itu segera ya, karena
pengen bener-bener, aduh kapan ini ada proyek baru, kapan ini terwujud nih, cita-cita gue, kapan ini apa yang udah gue rencanakan, planning gue terwujud. Ini nih getaran energinya seperti ini yang sedang terjadi untuk yang memilih nomor 2 ya. Di sini saya ngerti, pokoknya maunya kalian tuh tipikal yang saya lihat getaran energi ya, mereka yang milih nih geng tumpukan kartu ketarot nomor 2, kalian itu whatever people think about you, apapun yang orang mau bikin cerita tentang kamu, yang penting kamu tunjukin power kamu. They don't have to know about my story, apa kegelisahan saya, apa ketakutan saya. Yang penting mereka taunya saya strong person, saya seorang independent, saya seorang yang memiliki otoritas gitu loh. Saya bisa mengatasi masalah ini dengan bijak. Walaupun di dalam hati Anda begini, duh bisa nggak ya, duh bisa nggak ini, kapan kelarnya urusannya, kayak gitu lah. Ada kegelisahan tersendiri. Karena kalian ini tipikalnya nih, yang geng kedua ini tipikal orang yang aduh cepetan dong gitu loh. Kapan nih terwujud ini. Kalau dibawa ke bisnis ibarat kata project, pekerjaan baru. Kalau dibawa ke relationship bisa juga hubungan baru, pengen menikah juga, pernikahan kita kapan ini dong terwujud, kayak begitu. Terus judgment, ini kartu judgment ini apa ya, kalau saya bilang saya nggak bisa bilang ya judgment itu ya sesuatu hal, saya nggak bisa bilang balancing the scale ya, tetapi ini lebih kepada renewal ya. Kamu ini kan saya bilang ini Ace of Wands, sesuatu yang baru, new foundation. The Emperor pengen sesuatu yang berstruktur, ya kan. Queen of Swords, Anda seorang yang sangat intelijensinya tinggi, ya, tajam, gercep, cermat. Anda pingin apapun cita-cita Anda atau project ataupun pekerjaan ataupun relationship yang sedang ini bisa jadi goal, ya. Di sini Anda melakukan discernment, ibarat kata kayak bukan penghakiman, tapi judgment tuh ibarat kata Anda cerna lagi semuanya, apakah saya sudah benar melakukan step-stepnya in order to achieve my dream goal ini. Karena di sini kebanyakan kartu tongkat, 3 kartu tongkat. Tongkat itu energi api, energi fire energy. Mereka tuh pengen sesuatu yang segera gitu loh. Kayak gitu. Bisa jadi pengen projectnya segera jalan. Bisa jadi pengen travelingnya segera jalan, kayak gitu loh. Itu makanya jenuh gitu loh, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat dari getaran kartu quantum oracle-nya untuk geng kedua ini, apa yang harus mereka lakukan ya supaya mereka tidak terlalu jenuh atau patah arang. Sebenarnya sih nggak patah arang, cuma kayak adalah gitu loh, kayak begitu tuh. Karena mereka benar-benar punya aspirasi tinggi, mereka punya target hidupnya tuh ya, punya target, punya goal kehidupannya tuh tinggi gitu loh. Apa yang harus mereka lakukannya saat ini ya, Divine Mothers? Nah, keluar kartunya tuh, maju mundur, kita energinya maju mundur lagi seperti ini. Terusnya apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak galau? Coba kita lihat ya, apa yang dia harus lakukan supaya dia tidak galau dalam situasi seperti ini ya. Soalnya dia kan kondisinya memang lagi seperti ini untuk getaran energinya mereka. Apa yang harus mereka lakukan supaya tidak galau? Tuh, keluarlah kartu 61. Jadi memang the cosmic fire alter and repair the course of life. Jadi memang kosmik, momen, episode hidup Anda ini memang lagi ada perubahan. Ya, di sini bisa juga ada perubahan pekerjaan, pindah pekerjaan ataupun pindah rumah juga bisa. Ya, tapi mungkin kan nggak sabaran kan, you may be feeling impatient, ya kan, dengan keadaan ini. Kita ini panjang banget ya, jadi gini, you may be feeling impatient with this thing ya. Nah, sekarang gini, kamu mau milih seperti ini, pilihan tuh dari tangan kamu. Kamu mau ikutin impulsive behavior, yang hanya impulsive behavior tuh gini loh, udahlah gue nggak mau tahu, pokoknya semua tuh harus terjadi sesuai apa yang gue mau. Nah, tanpa pikir panjang, yang nanti alih-alih malah bikin kamu frustrasi, ya kan, dan semakin jatuh energi kamu, semakin drop.
ya kan? Atau kamu berubah cara pola kamu yang the moon ini dan four of cups ini, yang back and forth ini, menjadi keyakinan yang positif. Ya, bahwa apapun yang terjadi, perubahan kehidupan, perubahan pekerjaan, perubahan whatever project, perubahan begini begono yang saat ini terjadi, ya, ya itu akan membuahkan sesuatu yang lebih baik dari saat ini, gitu loh. Namanya juga lagi siklus hidupnya seperti ini, gitu. Bisa dipahami nggak? Saya ulang nih ya, biar mudeng. Yang memilih kartu kedua, itu bukan kartu kedua, Wheel of the Year Tarot. Mereka sedang berjibaku dalam urusan project, relationship, pekerjaan, ataupun aspirasi dan cita-cita mereka yang saat ini belum bisa terwujud dengan wow. Ya, mereka udah nggak sabar karena mungkin udah terlalu lama di hold. Ya, mereka pengen buru-buru, cepetan dong, ayo dong terwujud. Bagi yang pengen menikah, ayo buruan menikah. Bagi yang pengen punya project, ayo cepetan projectnya dimulai. Ya, bagi yang pengen pindah rumah, ayo deh pindah rumah, gitu loh. Whatever it is ya, energi seperti itu. Nah, karena banyak hal yang setak di sini membuat kamu galau. Ya, dan ketika kamu galau, energi kamu ngedrop. Ketika ngedrop, otomatis kamu banyak punya fear, banyak punya blockingan di dalam hati kamu sendiri. Kamu nggak membebaskan jiwa kamu. Makanya kamu maju mundur, energinya maju mundur. Pergi nggak ya, ini nggak ya, gitu. Sebenarnya kamu tuh pengen semua tuh lancar jaya. Siapa yang nggak pengen lancar jaya? Kamu orangnya intelektual, tajam, cekatan, ya. Kemudian kamu orangnya juga independen, ya. Nah, terus kedua, kamu tuh cuman pengen, ayo deh sekarang kita cepet deh mulai sesuatu yang baru. Nah, cuman di sini memang semestanya minta kamu udah tenang dulu, jangan kagak sabaran, karena kamu energinya Aries banget nih. Bukan bintang Aries, energinya Aries. Kagak sabar. Karena tuh kamu tipikalnya orangnya tuh maunya apa yang udah gue planning, harusnya begini, gitu loh. Gitu, saat itu. Nah, semesta bilang, udah lu tenang dulu. Akan terwujud, tapi lu jangan geganah gegunuh gitu loh, jangan blingsatan. Semakin lo blingsatan, semakin jauh dari terwujudnya apa yang lo cita-citakan. Justru di sini gue minta lo tenang dan menerima siklus ini untuk sementara waktu. Karena ada momennya. Terima aja dulu, enjoy aja apapun itu yang saat ini terjadi. Tidak akan bikin kamu poverty kok, gitu loh. Gitu. Justru ketika kamu ibarat kata hantem komo, gak peduli dengan rambu-rambu yang diberikan oleh intuisi kamu ataupun oleh semesta, kamu malah keblosok. Karena memang kosmiknya, getaran energi yang saat ini terjadi untuk mereka yang memilih ini apa sih namanya geng ini namanya kartu tarot ini memang sedang lagi bertransformasi untuk lebih baik. Sabar. Jadi intinya sabar ya. Kita tanya lagi dari kartu ini karena tuh energi ini back and forth ya. Terus ini pesan-pesannya supaya kamu bisa sukses melewati ini, kamu disuruh sabar dulu sebentar. Biar semestanya mengadaptasi dengan, biar kamu beradaptasi dengan siklus ini dulu gitu loh ya. Karena memang di sini tipikalnya memang maunya apa semua segera nih kamu tipikalnya nih. Cuman di sini kamu memang dituntut untuk agak sedikit ngerem. Kita lihat ya pesan-pesan oracle dari unicorn oracle-nya buat geng kedua apa supaya kamu bisa menerima hal ini dengan tenang ya, karena memang lagi begini episodenya. Tuh, di sini kamu disuruh daripada kamu jenuh, bengong sendiri atau ibarat kata mikir sendiri atau takut sendiri, di sini kamu disuruh seek out your soul family, kamu disuruh surround yourself with positive people. Ya, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang memberikan vibrasi positif sama kamu. Biar kamunya tuh tidak berpikiran yang boten-boten ini gimana gitu, kekhawatiran berlebihan. Terus di sini juga kamu diminta nggak usah marah ya, be kind to yourself ya. Kemudian gentleness. Jadi lewati ini dengan relax gitu loh. Lewati episode perubahan ini dengan apa ya? Dengan keyakinan.
bahwa ini akan turn out into a better. Jadi kamu harus positif. Ya, whatever it is, whatever the outcome, selama kamu positif, hasilnya juga tidak seburuk-buruk yang kita bayangkan, begitu loh guys. Nah, kemudian ada kartu saya minta untuk personal growth di sini untuk para Virgo. Apa ya? Kartunya untuk personal growth-nya adalah untuk mereka, oke. Di sini tuh saya lihat lagi guys, kurang set ya. Spirit of the Universe, personal kartu personal growth-nya note untuk geng kedua apa ya, Divine Mother, Spirit of the Universe, supaya mereka bisa melewati siklus kosmiknya ini dengan sebaik-baiknya. Ups. Dibilang begini, things are simpler than they seem. There is no need to dig and search for mysterious factors that do not exist. Jadi dibawa simple aja, nggak usah dicari-cari faktor-faktor yang nggak penting-penting. Jadi memang kayaknya kamu disuruh berdamai dengan keadaan saat ini. Yang punya goalnya agak tersendat, terima. Yang punya cita-cita untuk bikin untuk menikah buru-buru, maksudnya ibarat kata punya, ya karena dia ada kartu pernikahan, Four of Wands ya, pengen punya relationship, bukan punya relationship, pengen mensyahkan relationshipnya segera. Kalau memang belum momennya, sabar ya. Yang punya project, kalau memang belum bisa mulai, terima, lagi zaman corona, everybody is fighting hard. Jadi count your blessing aja dulu saat ini. Diminta relax, take it easy, kayak lagu gitu. Nah, terus diminta gentle, jangan terlalu keras sama hidupmu, nah. Ya, jangan terlalu paksakan sesuatu yang memang belum saatnya terjadi. Karena ketika kamu berpikiran terlalu lebay, ibarat kata terlalu too much thinking will kill you mentally. Ya, itu yang diminta sama si semestanya. Oke? Saya rasa jelas ya untuk geng yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk geng terakhir, para Virgo yang milih tumpukan kartu terakhir. Itu tadi apa sih? Oh ya, cakra tarot ya. Oke, kita singkirkan dulu. Hello beautiful soul, kita kembali lagi ke yang memilih kartu ketiga. Itu dia batunya apa ini, onyx ya. Ini onyx, kemudian kartunya dia Chakra Wisdom Oracle Tarot. Di sini pesannya, ini namanya general energy ya. Jadi tidak harus teresonansi untuk para Virgo yang memilih tumpukan kartu ketiga ya. Jadi kalau memang ini tidak teresonansi, berarti message ini atau pesannya dari semesta ini bukan untuk kalian. Jadi take it easy aja. Saya harus garis bawah itu. Oke. Mereka yang memilih kartu ketiga itu dia keluar kartu The Star, The Chariot, Queen of Wands. Jadi di sini energi major arkananya The Star, itu harapan, ada asa ya, atau asa. Kemudian dia The Chariot. The Chariot itu adalah seorang yang harus tidak ada pilihan lain selain dia harus berani mengambil berani mengambil keputusan dengan teguh ya. The Star, jangan dilewatkan kesempatan ini untuk supaya kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ini tipikal orangnya ambisius, seperti saya bilang. Bagi mereka yang berada dalam kondisi, karena cita-cita mereka tuh Queen of Pentacle, mapan. Mungkin saat ini ada yang berurusan dengan urusan karir, pekerjaan. Apa yang kamu yakini itu benar, ibarat kata jika intuisi kamu berkata, iya nih benar nih, kayaknya gue cocok nih ngambil pekerjaan itu, ngambil proyek ini, ambil. Ya, karena di sini kamu diwajibkan jalan terus, maju terus. Whatever what might happen, you have to go for it. Karena ketika kamu berjalan terus dengan kegigihan kamu, di situ kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Itu kalau untuk di karir. Kalau dibawa ke relationship, relationship ini bisa menjadi sesuatu yang solid, asalkan kamu yakin dengan diri kamu, gitu loh ya. Nah, terus saya tanya lagi dong, kan di sini ada The Star. Oke, saya minta clarifier. Saya selalu minta clarifier, guys.
The Star di bawahnya Seven of Cups. Oke, kamu boleh punya harapan setinggi langit. Kamu boleh punya apa namanya merasa wah ini oportunitas gue, keberuntungan buat gue, ini gue bisa jalani. Tetapi kamu tetap harus pilih-pilih ya. Dalam arti Seven of Cups gini, boleh ngambil langkah dengan maju terus ya, pantang mundur. Tetapi di sini kamu harus yakin sama hati kamu, oh I am doing the right thing for myself. Keyakinan itu cuma dari hati. Jadi gini loh, gini, kalau hati nggak stuck, jangan jalanin lah, itu intinya. Mau itu relationship kek, itu mau bisnis kek, mau apa, mau pindah rumah kek, mau pindah pekerjaan kek, ya mau berhenti bekerja kek. Kalaupun kamu berpikir gue masih punya better opportunity from this area, tapi kalau kamunya nggak yakin, nggak stuck, jangan. Ya, jadi maksudnya energi maju terus pantang mundur nggak apa-apa. Memang saat ini kamu harus keep going, but use your intuition, use your feeling, use your rasa, ya. Karena di sini kamu disuruh mencerna, discernment. Jadi mencerna keputusan itu dengan batin kamu. Kamu boleh tanya tarot reader, boleh kamu tanya teman-teman kamu, minta pendapat whatsoever, tapi kamu yang menjalani. Decision is in your hand. Jadi di sini kamu disuruh mencerna dulu. Sebelum kamu maju, keep going, kamu harus mencerna dulu dengan hati rosone rasra koco. Ya. Terus di sini Queen of One. Emang kamu tipikalnya pengen ada yang ingin kamu raih. Queen of One tuh ada seorang yang nggak sabar, bukan nggak sabar, mereka pengen sesuatu yang mereka raih, karena orangnya juga tipikalnya wanita, energi queen loh, queen. Bukan berarti harus laki-laki ya, perempuan juga bisa. Energi queen, dia tuh Queen of One itu tipikalnya adalah kamu ingin menjadi seorang yang kamu memiliki kebulatan tekad. Saya lihat nih determinasi, orang gigih ya. Apapun yang ingin kamu capai, kamu gigih. Orangnya juga hangat, ya, punya antusiasme kamu sangat tinggi. Tapi again, antusiasme is antusiasme, but use your logic. Ibarat kata kalau use your logic, use your rasa, berarti kamu harus selalu terkoneksi dengan your higher self. Selalu minta petunjuk Gusti Allah, selalu minta petunjuk kepada malaikat penjaga kamu. Itu jawaban cuma satu. Kalau nih paling bener, orang bisa aja bukan ngejeblos, kasih tahu, ini kamu bagus kok nih sama dia, berpacaran sama dia, atau kamu bagus bekerja sama dia. Tapi kalau misalnya rasanya kamu nggak pas, itu bukan buat kamu. Mungkin buat mereka bagus, but not yours. Jadi di sini kamu disuruh sering-sering terkoneksi dengan your higher self dengan cara meditasi, sung, tafakur, whatsoever gitu loh, kayak gitu ya. Terus kemudian di sini kamu bagi yang sudah menjalankan relationship, siap-siap aja. Mungkin relationship ini bukan mungkin ya, bisa menjadi relationship yang serius ya, dan bahkan ada potensial menikah. Soalnya ada kartu menikahnya nih. Prepare for your life partner. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Ya, siap-siap deh untuk mendapatkan pasangan hidup. Cila. Romantisme akan kembali dalam kehidupan kamu. Ini bagi yang sedang dalam urusan relationship ya. Terus ada juga bagi yang jenuh dengan kondisi saat ini, silahkan. Yang pengen jalan-jalan mencari udara segar, silahkan. Karena jiwa kamu membutuhkan itu saat ini untuk bisa berpikir cerdas nih, supaya kamu bisa mendiscern keputusan ke depan hidup kamu mau ngambil apa. Kamu diperlukan terkoneksi dengan nature, melepaskan kegelisahan kamu dengan cara jalan-jalan, adventure. Gak usah jauh-jauh, dalam negeri aja banyak ya, karena kamu sebenarnya pengen traveling nih. The Chariot wants to go further, wants to travel, wants to jalan. Ini karena lagi zaman corona begini, kesana kemari susah, apalagi keluar negeri sekarang banyak dibatasin. Mengapa tidak dalam negeri aja? Hiking kayak apapun yang membuat kamu tuh freedom gitu loh saya. Supaya apa yang kamu cita-citakan kewujud. Queen of Pentacle bisa juga finansial kamu juga baik, mapan, bisa juga project kamu goal, bisa juga urusan percintaan kamu semakin solid, pernikahan kamu semakin awet. Itu ya, pokoknya di sini sebenarnya kamu udah tahu apa yang kamu mau, karena sini kartunya bagus semua. Ya, tinggal kamu mempertahankan atau mengejar, atau juga memiliki kekuatan keyakinan kalau okay, whatever I want to achieve, I can do that. Selama aku selaras dengan semesta. Gitu loh. Begitu ya. Kemudian kalau pengen pindah lokasi, seperti saya bilang, misalnya mau pindah kerja nih, bisa dimutasi whatsoever, bla bla bla. Ini dulu, pikir-pikir dulu. Jangan gegabah. Emang kamu disuruh maju, tapi kamu suruh tenang dulu. Jangan
gerusu-gerusu. Ini karena energi chariot nih, energi chariot apa-apa maunya buru-buru, energi Queen of Wands maunya buru-buru. Walaupun kamu sadar nggak bisa buru-buru juga ya, gue mesti tenang. Makanya di sini diminta kamu terkoneksi dengan your spirit higher self, dengan jiwa kamu yang paling tinggi, your higher self, your soul lah, aku bilang your soul, your atma. Oke, kemudian di sini ada kartu untuk successful oracle-nya adalah ini. Panjang, baca ya, bacanya agak panjang, jadi saya jelasin aja ya. Observe things in sharp, critical, and practical vision. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu, diobservasi dulu dengan tajam. Terus pakai daya kritikal kamu, ya, dan praktis. Jadi jangan leme-leme. Selama ini bisa gue jalanin dan sangat praktis buat gue, oke, lu take it. Kemudian ada lagi di sini diminta berhati-hatilah dan bertindak, act with caution and even suspicion, tuh kan, discernment. Ini discernment nih. Jadi gini loh. Ketika kamu ingin bertindak, ini juga nih, Seven of Cups, suspicion. Jadi gini loh. Ketika kamu ingin bertindak itu untuk relationship, pekerjaan, whatsoever ya, kamu juga jangan percaya aja apa katanya. Seperti saya bilang tadi, use your intuition. Oke? Terus dibilang lagi, jagalah lingkaran pekerjaan kalian, ya kan? Terus pertahankan mereka-mereka yang mendukung, ya, pertahankan relasi atau networking yang udah kalian bina, ya kan? Terus kemudian kalau kamu ingin mengekspresikan ide-ide kalian kepada mereka, maksudnya kamu ingin berbicara kepada timur kamu atau kamu ingin berbicara dengan pasangan hidup kamu, ekspresikan dengan lugas, nggak usah pakai kayak orang antar nggak enak gitu. Ekspresikan what do you want gitu loh, ya. Terus kalau untuk urusan bisnis ya, jangan terlalu banyak kompromis ya. Kemudian jangan terlalu banyak argumen. Jadi udah, kalau untuk dibawa urusan bisnis, kamu lakukan sesuatu yang sangat praktis dan simple. Nggak usah becek itu, udah nggak usah deh ya. Itu nggak worth it, karena kamu orangnya udah kagak sabaran, udah kagak sabaran, udah sebel sama orang yang menye gitu, ngerti nggak? Jadi udah, mendingan do what you think it is good for you with your intuition, dan win-win solution ya. Selalu ketika mengambil keputusan harus win-win solution kalau urusan bisnis. Kemudian di sini ada kartu successful cardnya, success in small doses. This is not the best to apply your skill, preserve your energy and enthusiasm in the favor of a better opportunity in the future. Gini, kesuksesan ini seperti saya bilang tadi ya, kan kata dikasih kartu discernment, dipilah-pilih dulu, use your intuition ya. Karena kalau terlalu di forcing energinya untuk segera mendapatkan goal-goal kamu, kesuksesannya bisa jadi sangat kecil ya. Di sini kamu diminta tenang dulu ya, sambil berpikir cerdas, sambil menimbang-nimbang rasa ya, apakah ini adalah jalan yang terbaik dengan gue, dengan apa yang saya mau, dan bertanya kepada your higher self. Karena apa, say? Ketika kamu terkoneksi dengan your higher self ya, itu akan ada energi apa ya, ibarat kata malah akan ada opportunity atau kesempatan atau kemudahan yang lebih baik lagi dibanding saat ini. Begitu. Jadi sekarang lebih baik use your energy untuk traveling, atau bisa juga untuk holiday dulu saat ini sebelum ngambil keputusan tajam dan keputusan penting dalam hidupmu. Ya. Terus kedua, jangan terlalu banyak kompromi. Use your jadi di sini kamu tuh kalau saya bilang sih bisa juga dibalance ya. Jadi ibaratnya gini ya. Oke, ada tawaran ini, ada tawaran itu ya. Tetapi kamu jangan gerusa-gerusu ya. Terus kedua, kalau kamu gerusa-gerusu hasilnya cemen. Gitu loh. Ketika kamu mengikuti your higher self, apa petunjuk dari jiwa kamu, your soul, justru nanti malah selaras dengan apa yang kamu inginkan, malah akan terwujud. Karena di sini energi di chariot, orangnya optimis kamu ya. Terus orangnya gue bisa kok. Cuma kadang-kadang suka kagak sabaran. Nah, tapi tetap di sini ada energi kamu harus berhati-hati dengan segala pilihan yang kamu ambil, karena semua pasti ada konsekuensinya. Begitu kakak-kakak. Itu aja yang saya bisa kasih tahu untuk ketiga kartu, bukan kartu tarot ini. Semoga ini bisa memberikan insight kepada kalian.
Satu hal lagi, this is a general reading, doesn't have to resonate to everybody. If it is not resonate, that it mean it's not for you, so take it easy. Oke, itu aja. Terima kasih for udah mampir di Divine Vivi Reading. See you in my next reading. Take care, everybody safe and healthy ya, dari zaman pandemi, coronanya makin banyak di mana-mana. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keselarasan buat kita, kemudahan buat kita semua, kebahagiaan, ketentraman hati dan jiwa pastinya itu paling penting ya dalam menghadapi ujian hidup saat ini, karena ini global pandemi, everybody is resah, everybody is anxiety. Jadi please spread love, no hate ya. Berbeda-beda pendapat boleh, tapi nggak usah terjadi kayak friksi yang terlalu lebay ya. Selalu stay in your peaceful thoughts. Whatever might happen, yang selama kamu terkoneksi dengan semesta, selalu terkoneksi dengan diri kamu, bukan mengikuti katanya, kamu bisa tahu mana yang terbaik buat diri kamu sendiri. Ibarat kata, karena your intuition is your guidance gitu loh. Itu aja kakak-kakak, terima kasih. Namaste, bye bye.